siang dan selamat datang kepada seluruh partisipan acara. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Jasa Marga Related Business yang akan membahas mengenai TCD kepada Bapak Cahyo Satrio Prakoso. Kami persilahkan. Oke, terima kasih sekali Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya ingin sampaikan di sini mengenai bisnis JMRB atau Jasa Marga Related Business yang akan kita coba kembangkan lebih besar, gitu ya. Jadi ini adalah namanya Toll Corridor Development. Jadi kenapa namanya Toll Corridor Development bukan TOD atau Transit Oriented Development? Karena Jasa Marga punya jalan tol. Jalan tol itu kalau TOD-nya berarti naik mobil, berarti lebih jauh. Sehingga artinya adalah semua bisnis di sepanjang jalan tol Jasa Marga. Nah, konsep ini sebenarnya sudah lama ya di Jasa Marga. Saya lihat teman-teman yang dari TBD atau TRBD itu sudah mengkonsepnya cukup lama. Jadi adanya penambahan nilai dari jalan tol Jasa Marga. Jadi adanya penambahan nilai itu diharapkan bukan hanya swasta yang menikmati, tapi Jasa Marga ikut menikmati. Nah, di sini JMRB ingin menjadikan itu realitas. Jadi ingin menjadikan itu sebagai konsep yang benar-benar bisa dikerjakan, gitu. Karena saya lihat beberapa dokumen itu sudah ada, konsep itu sudah ada, gitu ya. Oke, pertama adalah nanti saya akan sampaikan secara umum konsep TCD ini dan beberapa lokasi TCD yang siap untuk dikembangkan di JMRB. Yang kedua nanti Pak Dian Takdir akan menyampaikan secara khusus TCD atau TOD yang akan di-launch tahun depan oleh JMRB. Gitu. Oke, saya sampaikan yang secara umum dulu bahwa perkembangan jalan tol, terutama jalan tolnya Jasa Marga, itu sudah sampai sekarang per 20 Desember 2018 ya. Ini datanya mungkin masih berkembang. Jadi itu memiliki sekitar 1.000 km, mungkin sekarang sekitar 1.500-an ya, katanya gitu. Sehingga aset itu menjadi aset yang sangat berharga bagi JMRB sebagai salah satu unit bisnis JM Jasa Marga yang bergerak untuk memanfaatkan semua infrastruktur Jasa Marga atau infrastruktur induknya. Gitu. Karena seperti kita lihat bahwa developer yang besar pun, ya developer seperti yang besar kayak Ciputra atau Agung Sedayu atau yang karya-karya mungkin ada berapa, itu tidak ada yang punya jalan tol, gitu. Jadi mereka mengembangkan berdasarkan konsep pengembangan, tapi mereka sebenarnya nggak punya jalan tol. Jasa Marga itu punya jalan tol, gitu. Itu salah satu aset yang sangat berharga. Di mana kalau jalan itu dihubungkan dengan tanah atau tanah dihubungkan tanah sendiri misalnya, dia tidak dihubungkan dengan jalan, itu harganya pasti akan lebih rendah daripada tanah dihubungkan dengan jalan. Apalagi tanah dihubungkan dengan jalan tol, gitu. Nilainya pasti akan naik berkali-kali lipat. Itu seperti secara mudah dapat kita lihat pada contoh-contoh pengembangan di seperti Alam Sutra, kemudian di Sumarekon, kemudian di Sumarekon Serpong ya, misalnya berapa di pengembangan di daerah Cikampek gitu, itu tanahnya naik berkali-kali lipat gitu. Tapi yang menikmati mungkin swasta gitu. Saya dari swasta, jadi saya melihat bahwa harusnya itu bisa dinikmati juga ya oleh pengembang jalan tol gitu.
yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan jasa marga induk karena JMRB dimiliki 100% oleh jasa marga. Jadi dari perkembangan jalan tol ini tentunya adanya kalau di masing-masing daerah seperti di Jawa atau di Jakarta pun atau Jabodetabek itu pasti adanya perkembangan ekonomi. Jadi dengan adanya jalan tol itu adanya perkembangan perkembangan ekonomi. Seperti kita lihat di slide bahwa untuk di Trans Jawa itu sebagian besar jalan tol itu adalah milik milik jasa marga gitu. Baru tadi pagi saya juga ada pertemuan mengenai dengan BPJT mengenai FGD Forum Discussion Group ya. Itu juga membicarakan mengenai value yang akan didapat dengan adanya perkembangan atau adanya jalan tol. Tapi karena kalau di Jawa itu relatif sudah berkembang daerahnya, tadi dibahas juga di Sumatera, di mana itu dilakukan oleh Utama Karya. Nah, di sini Jawa, semua ekonomi ada di Jawa, atau pusat ekonominya ada di Jawa. Jadi Jawa itu kalau kita bisa bilang adalah kalau ada jalan tol di situ menjadi tulang punggung bagi perdagangan. Adanya arus barang, arus ekonomi, arus orang, gitu. Sehingga dampak yang terjadi dari perpindahan jalur distribusi itu dari tol ke non tol adanya peningkatan ekonomi. Jadi kalau sekarang ke mana, ke Semarang, ke Surabaya itu dulu lama, sekarang cepat gitu. Aliran barang akan cepat sehingga akan lebih meningkatkan kinerja ekonomi. Di luar saat sekarang ya, saat sekarang memang adanya pandemi ini memang ada anomali atas perkembangan ekonominya. Gitu. Kalau tidak ada pandemi, maka perkembangan ekonomi dipastikan akan meningkat dengan adanya distribusi jalan tol. Kemudian sepanjang koridor itu juga berpotensi sebagai transportation hub, kemudian distribution hub, dan tentunya dengan adanya perpindahan dan distribusi orang dan barang, kemudian adanya perkembangan daerah akan meningkatkan kinerja dari perkembangan daerah, sehingga sebenarnya perkembangan atas TCD ini mestinya juga dikoordinasikan atau dibicarakan, didiskusikan dengan masing-masing daerah gitu, karena mereka masing-masing daerah sudah punya sudah punya RT RW-nya, sehingga mereka tentunya dengan perkembangan yang dengan masing-masing daerah itu akan menambah kinerja dari masing-masing Pemda. Karena kalau enggak nanti terjadi saling mematikan antara perkembangan daerah yang sudah dibentuk dengan adanya TCD. Karena TCD diharapkan menjadi pusat atau dari bagian pertumbuhan ekonomi. Oke. Ini adalah mengenai pengembangan TCD yang di mana potensi yang bisa didapatkan dari perkembangannya. Jadi kalau misalnya rata-rata di sini adalah mengenai properti, Pak. Jadi kalau properti ini adalah berkembang sesuai dengan perkembangan daerah, tentunya dengan adanya perkembangan properti ini mestinya potensi yang daerah yang dilalui, kemudian potensi atas kinerja daerahnya juga akan selalu berkembang. Next, Pak. Nah, ini adalah dampak pengembangan TCD. Jadi untuk koridor tol adanya mobilitas atau peningkatan pergerakan dari penumpang barang logistik pada jaringan sistem transportasi ke jalan tol. Kemudian ada pengembangan TCD. Untuk kawasan TCD sendiri,
Jadi kawasan pengembangan TCD itu di sini adanya peningkatan atas kualitas hidup. Jadi dengan adanya master plan nanti bisa lebih teratur master plan-nya. Jadi adanya perumahan sendiri, kemudian adanya residential perumahan, retail, kemudian ada office. Jadi dibagi-bagi sehingga kehidupannya lebih teratur. Secara ekonomi mikro juga akan meningkatkan, kemudian lingkungan juga lebih terjaga dengan adanya AMDAL kawasan secara menyeluruh gitu. Next. Kemudian ini adalah salah satu dari beberapa rencana pengembangan untuk JMRB. Jadi saat ini JMRB sudah mencoba untuk merealisasikan TCD yang tadinya dalam bentuk strategi bisnis atau konsep yang waktu itu menjadi mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi kenyataan di masa yang akan datang atau dalam 1-2 tahun ke depan gitu. Di sini bisa dilihat bahwa yang pertama adalah itu TCD JOR. Kami sudah bicara diskusi dengan MLJ untuk mengembangkan JOR Ulu Jami menjadi satu kawasan mixed use development. Di sini ada retail, kemudian ada food and beverage, kemudian juga ada mungkin bisa tempat istirahat, tapi juga nggak lama. Orang tempat bisa seperti kalau di Jakarta di Citos gitu ya, jadi dia tempat hangout, tempat orang kumpul, meeting point gitu. Sebelum dari bandara dan setelah dari bandara atau dari Bintaro atau kemudian dari BSD gitu. Atau dari Jakarta Selatan. Diharapkan ini menjadi satu konsep yang cukup menarik bagi pengguna jalan tol Jasa Marga. Kemudian yang kedua adalah TCD JOR TBS. Jadi ini adalah nantinya akan menjadi satu menara ya, dalam arti di sini menjadi satu konsep atau satu bangunan yang cukup monumental ya di sini. Jadi dia akan menjadi, kita sebut sebagai Jasa Marga Tower. Di sini kami akan bangun di atas 1,8 hektar, itu Jasa Marga Tower, di mana di situ nanti akan berkumpul teman-teman yang berkantor di Jasa Marga, kemudian ada residensialnya juga, dan ada retailnya untuk pemenuhan retail di apartemen maupun office. Next, ini adalah TOD Taman Mini. Jadi Taman Mini, di depan Taman Mini itu, di depan kantor pusat Jasa Marga sekarang akan dibangun stasiun atau TOD Taman Mini, di mana di situ ada stasiun LRT, kemudian ada ada transportation hub yang secara ini bisa sinergi. Jadi LRT bisa turun ke tanah kita ada sekitar 3 hektar di situ, kemudian disambung oleh retail dan oleh jasa atau oleh hotel. Itu nanti secara detail akan dijelaskan, yang dua ini, Jasa Marga Tower maupun TOD Taman Mini akan dijelaskan oleh Pak Dian. Next. Ini adalah kawasan PIK, jadi salah satu pulau di PIK kita akan kerjasama dengan Jakarta Propertindo yang punya wilayah di sana, karena jalan tol ke sana turun di PIK, kira-kira sekitar mungkin 3 kilo atau sampai 5 kilo dari situ ketemu pulau, kemudian pulau itu akan kita kembangkan bersama-sama dengan Jakarta Propertindo. Next. Ini adalah Cikampek Selatan. Jadi Cikampek Selatan itu kawasan industri. Jadi kita akan kembangkan sebagai kemungkinan light industries, kemudian pergudangan, office dan residensial. Harapannya
dengan dibukanya pintu tol koridor jalan tol Cikampek Selatan ini akan berkembang. Jadi kita mulai pembebasan dari sekarang sehingga kita mendapatkan gain dari harga tanahnya. Gitu. Next. Ini adalah TCD Purwakarta. Kami di sini berpartner dengan Egypt ya, kalau nggak salah. Ya, dengan Egypt. Egypt adalah satu perusahaan yang cukup cukup lama di Indonesia di bidang industrial estate. Ya, di sini kawasannya adalah 250 hektar. Ini juga modelnya adalah kerjasama. Jadi adanya bukaan simpang susun, kita akan memanfaatkan bukaan simpang susun itu untuk pengembangan kita. Gitu. Next. Ini di TTD Patimban kita ada 2 pengembangan. Yang pengembangan pertama adalah kerjasama dengan salah satu developer besar juga di sana, seluas 400 hektar. Gitu. Yang kedua dengan RNI. RNI juga karena dia sebagai BUMN pangan, nantinya RNI di sana punya tanah 4.000 hektar. Nah, kita akan mencoba dengan dibukanya simpang susun di sana, kita akan memanfaatkan kerjasama ini menjadi pengembangan untuk JMRB dan untuk Jasa Marga. Next. Nah, dari mana dananya, gitu ya? Nah, TCD itu kan mesti kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan dana kita. JMRB juga bukan perusahaan yang kaya sekali gitu untuk membebasin lahan gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan dananya. Setiap CCD itu pasti untung gitu karena kita bebasin sebelum ada jalan tol, setelah jalan tol kita jual gitu. JMRB akan berlaku sebagai master developer. Jadi karena kita punya informasi atas pembukaan jalan tol itu, kita akan membebaskan dulu gitu. Skalanya mungkin antara 100 sampai 500 hektar. Mungkin untuk perencanaan selanjutnya bisa jadi lebih besar gitu. Nah, uangnya dari mana? Maka kita kalau pembebasan lahan itu nggak bisa pakai uang pinjaman. Kita strateginya adalah pakai yang ada sekarang, pakai setoran modal. Cuman tidak kreatif kalau pakai setoran modal gitu karena hanya minta setoran modal gitu. Kita yang kedua adalah pakai strategic partner. Di sini beberapa pengembangan hampir sebagian kita pakai strategic partner. Jadi kita mengajak developer yang sudah ada di sana gitu. Kita mengajak untuk berkembang bersama-sama sehingga mereka mendapatkan value, mereka mendapatkan keuntungan, kita pun juga bisa mendapatkan keuntungan atas perkembangan atau dibukanya pintu simpang susun di daerah tersebut. Yang ketiga adalah melalui capital market gitu. Ini rencana JMRG ke depan atau setahun ini, bukan ke depan terlalu jauh, setahun ya. Setahun ini kita melakukan, insya Allah bisa melakukan IPO gitu. Sehingga dari proceed IPO kita akan ada land banking gitu. Land banking inilah yang bagi developer sangat penting gitu ya. Jadi TCD itu bisa berkembang kalau ada kecepatan dalam pembebasan lahan gitu. Biasanya developer itu harus punya fleksibilitas dan kecepatan dalam pembebasan lahan karena lahan adalah modal satu-satunya untuk berkembang. Modal satu-satunya untuk jualan gitu. Jadi modal pokoknya developer atau TCD itu adalah lahan. Kalau lahannya dapat murah, berarti dia bisa bikin apa aja dengan harga yang masuk gitu. Sebagai master developer, rencana ke depan tidak menjual langsung ke konsumen, kita akan bebaskan dan menjual parcel land itu tanah itu ke co-developer gitu. Dari co-developer baru dijual konsumen gitu. Akan cepat, maksudnya dengan konsep seperti itu perkembangan daerah akan lebih cepat karena yang masuk tidak hanya satu developer tapi banyak developer gitu. Kemampuan developer untuk mengembangkan terbatas sehingga kita butuh banyak partner untuk masuk sehingga daerah tersebut bagi cepat untuk berkembang.
Next. Ini dah ya. Nah, peran pemerintah kita harapkan kalau di dalam TCD itu adalah adanya izin lokasi yang bisa disecure pada saat terjadinya pembebasan lahan yang dilakukan oleh jalan tol. Jadi mestinya harusnya bersama-sama pada saat kita melakukan perencanaan trase jalan tol, kita juga merencanakan titik-titik lokasi mana yang sudah bisa dilakukan pembebasan. Nah, pembebasan dalam jumlah besar itu membutuhkan izin lokasi. Gitu. Nah, apabila izin lokasi itu bisa kita dapatkan atau direstui oleh pemerintah, itu maka kita punya jalan yang lebih lancar daripada izin lokasi harus kompetisi dengan yang lainnya. Biasanya kan soalnya adanya perkembangan atau adanya trase jalan tol itu kadang-kadang udah sampai kemana-mana, gitu. Sehingga kita butuh sekuritisasi dari pemerintah mengenai izin lokasi. Nah, yang kedua juga mengenai pembukaan simpang susun. Ini juga kami sudah sampaikan ke BPJT sebenarnya. Untuk bukaan simpang susun itu mestinya diatur sehingga pada saat pada saat pembangunan jalan tol sudah jadi, gitu, pembukaannya itu harus diatur sehingga kita mendapat manfaat atau jasa marga atau anak usahanya jasa marga mendapat manfaat dari pembukaan simpang susun itu. Kita sudah lakukan beberapa kali pertemuan dan kelihatannya mudah-mudahan insya Allah bisa terrealisasi ini. Next. Habis. Oh, udah. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya semacam pepatah slogan yang sebenarnya sudah umum disampaikan bahwa strategi itu penting, tapi eksekusi itu adalah segalanya. Jadi kalau saya bicara di sini strategi, nah pada saat eksekusi itulah yang akan terjadi. Mesti banyak halangan, mesti banyak hambatan dan sebagainya, tapi kami akan berusaha mengeksekusi apa yang direncanakan dan makin hari jalannya makin terang, gitu. Sehingga harapan kami TCD itu menjadi satu bisnis terbesar dari JMRB, gitu. Jadi yang sekarang yang terjadi JMRB yang kemarin dulu rest area dan sebagainya itu sekarang kita coba fokus ke bisnis, walaupun yang kita nggak tinggalkan rest area karena rest area adalah tentang SPM atau pengelolaan standar pengelolaan pelayanan minimum ya. Jadi itu nggak akan kita tinggalkan, tapi kita ingin mencari bisnis yang lebih besar dari sekedar pelayanan gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melancarkan dan merestui tujuan kita, tujuan JMRB, tujuan teman-teman di JMRB semuanya. Saya kira gitu dari saya. Nggak banyak waktu yang mudah-mudahan. Silakan Pak Dian untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai dua proyek yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Cahyo. Jadi pertama-tama saya akan masuk untuk menjelaskan apa sih perbedaan antara investasi yang dilakukan di tol dan investasi yang dilakukan di properti. Jadi yang pertama itu adalah perbedaan kita lihat dari sisi investasi. Kalau di properti itu kita lakukan pembebasan tanah ataupun di sini kita sebut pembelian tanah kita lakukan sendiri. Sementara kalau di jalan tol pembebasan tanah dilakukan oleh pemerintah. Jadi investasi properti itu punya tingkat kesulitan yang berbeda dengan investasi jalan tol. Karena membeli tanah yang kami lakukan itu prosedurnya cukup panjang, berbeda dengan mungkin yang dilakukan di jalan tol karena dilakukan oleh pemerintah.
Memang saya tidak ada pengalaman dalam pembebasan jalan tol, tapi kalau dalam pembebasan lahan properti antara swasta dengan pemerintah pun rada berbeda itu. Nah, tapi pertama perbedaan investasinya adalah di masalah pembelian tanah. Lalu untuk di properti dari sisi konstruksi, konstruksi itu biasanya kalau di properti kita main di bangunan. Kalau di jalan tol kita main di infrastruktur udah pasti, jalan dan saluran. Lalu di properti itu investasi kita juga kita harus diwajibkan ada membangun fasum fasos di setiap pembangunan yang kita lakukan. Sangat berbeda dengan di jalan tol. Dan poin yang terakhir itu perbedaannya adalah interest during construction. Itu juga terjadi di jalan tol sama aja. Kalau kita menggunakan dana bank, ya tentunya ada bunga yang harus kita bayarkan. Itu kriteria pertama dalam perbedaan investasi antara properti dan jalan tol. Yang cukup signifikan adalah pengembalian investasinya. Kalau pengembalian investasi dalam properti itu, pertama itu hard cash. Apa yang dimaksud hard cash? Ya kita menjual produk. Kalau kita membangun satu apartemen atau kita membangun satu office space untuk kita jual, ya tentunya di situ ada tata cara pembayaran yang bermacam-macam. Ada hard cash, ada installment. Installment ini cicilan kepada pengembang, atau kita menggunakan kredit, KPA atau KPR, ataupun pengembalian investasi dalam bentuk sewa-menyewa. Biasanya itu untuk hotel, mall, itu kita masukkan ke dalam rental. Berbeda dengan jalan tol. Jalan tol pengembalian investasinya melalui toll fee. Yang mana toll fee ini akan ditinjau setiap 2 tahun kenaikannya. Dan pengembang jalan tol dalam hal ini seperti Jasa Marga tidak bisa seenak-enaknya untuk menaikkan harga tarif tol itu. Kalau properti sangat berbeda, kita punya kekuasaan untuk bisa menjual berapapun nilai yang kita mau selama itu bisa diterima oleh market. Dari sisi durasi pengembangan, untuk di properti itu jauh lebih singkat. Contoh kita ambil di high-rise building. High-rise building itu rata-rata kita membangun nggak lebih dari 5 tahun. Itu biasanya kalau bangunannya udah cukup kompleks, ada office, ada apartemen, di bawahnya dikombinasi retail, itu biasanya rata-rata 5 tahun untuk satu lahan. Untuk landed, kita bisa lebih cepat biasanya. Nah, kalau di jalan tol, durasi pengembangannya memang lebih cepat. Karena tergantung pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah sebenarnya. Selama lahan bebas, otomatis pembangunannya bisa lebih cepat. Tapi kalau kita lihat sekarang, contoh kasus di JJS, ada bagian-bagian yang belum bisa dieksekusi karena pembebasan lahan yang terkendala. Nah, di sini kalau di properti, karena lahannya tidak bersinggungan banyak dengan pihak-pihak lain, hanya paling 1-2 pihak yang kita bebaskan lahannya, berbeda dengan jalan tol. Jadi pembebasan lahan di properti jauh lebih singkat, tapi kalau di tol 2 tahun itu juga sebenarnya tergantung kondisi juga. Nah, dalam bisnis plan, IRR dalam properti itu biasanya di atas 20%. Untuk proyek yang akan kita lakukan, itu jauh di atas 20%. Rata-rata untuk bangunan komersil di antara 26 sampai 30. Untuk jalan tol, karena tadi biaya tolnya sudah ditentukan oleh pemerintah, ya tentunya dihitung kembali ya IRR-nya nggak akan lebih baik daripada IRR dibanding untuk membangun properti. Nah, perbedaannya di mana nanti di durasi konsesi. Jadi pemerintah mengembalikannya dengan durasi yang panjang kepada pengembang. Tapi kalau properti tidak seperti itu. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi bahwa payback period. Payback period itu kalau high-rise building, kadang kita baru jual konsep aja kalau memang lokasinya strategis, harganya bagus, baru jual konsep aja kadang-kadang kita sudah habis. Kita sudah bisa jual putus di awal. Di situ disebut pengembang untung duluan.
Tapi kalau jalan tol tidak bisa begitu. Jadi kapan dia bisa terima income atau pemasukan itu ya pada saat tolnya dibuka. Dan itu pun ada kenaikan dari traffic lalu lintasnya, mulai dari sepi hingga nanti tercapai apa yang diharapkan dalam business plan. Nah, rata-rata payback period dalam properti itu lebih cepat dan jauh lebih cepat. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam satu periode, contoh 10 tahun, kita dalam 10 tahun itu bisa ngembangin satu lahan properti bisa 2 kali dengan uang yang sama. Jadi 2 kali puter. Kalau tadi kita main di HRS building. Tapi kalau di tol, 15 tahun rata-rata payback period belum untung. Nah, jadi makanya pengembangan properti itu untuk di Jasa Marga ini sangat diharapkan, terutama untuk menunjang pengembangan jalan tolnya sendiri. Itu yang kita masukkan dalam kategori tol koridor development. Yang disampaikan Pak Cahyo di awal bahwa dengan adanya pengembangan tol yang dilakukan oleh Jasa Marga, maka selanjutnya Jasa Marga diharapkan tidak hanya sebagai penggelar karpet merah buat para pengembang, tapi Jasa Marga juga bisa menikmati keuntungan dari investasi tol yang dilakukan oleh Jasa Marga. Dengan cara seperti apa? Dengan cara pengembangan properti. Properti yang dimaksud tadi adalah yang disampaikan Pak Cahyo, yaitu tol koridor development. Jadi kami JMRB di sini akan mengembangkan properti-properti yang ada sepanjang tol koridor. Nah, kembali jadi itu tadi secara global perbedaan antara properti yang dikembangkan dengan jalan tol. Nanti mungkin teman-teman bisa kita diskusikan secara lebih detail di mana sih letak-letak perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Tol tadi di awal Pak Cahyo sudah menyebutkan ada Jasa Marga Tower. Nah, jadi kami di sini Jasa Marga Related Business akan melakukan pengembangan TCD yang pertama akan kami eksekusi, yaitu Jasa Marga Tower. Jasa Marga Tower ini lokasinya ada di Simpang Ragunan. Itu yang ada tulisan TBS di lingkarin merah. Kenapa TBS itu kita singkat aja, karena dia lokasinya di TB Simatupang. Jadi nama proyeknya adalah Jasa Marga Tower. Di Jasa Marga Tower itu nanti terdiri dari ada office-nya Jasa Marga dan berikut anak perusahaannya. Nanti ada apartemen juga di situ dan juga ada retail yang akan mendukung kebutuhan dari office dan apartemennya. Lokasinya tepat di dekat Simpang Ragunan, di seberangnya Departemen Pertanian. Itu kita punya lahan di situ sebesar 1,8 hektar. Next, kita punya lahan sebesar 1,8 hektar dengan area perencanaan sebesar 11.800. Dan ada aturan-aturan sebut kita ada KDB, ada KLB di situ, itu nanti akan kita diskusikan juga bisa secara detail. Jadi untuk lahan-lahan tertentu pemerintah sudah menentukan tuh KDB-nya berapa, KLB-nya berapa. Nah, dari situ dengan luas tanah yang ada kita bisa menentukan tuh bangunan kita akan menjadi setinggi apa dan seluas apa dengan batasan-batasan tersebut. Disitulah jualan kita nih untuk properti. Nah, TBS ini akan kita eksekusi nanti saat ini kita sudah mulai perencanaan dan kita akan groundbreaking sebelum puasa tahun depan. Kita akan lakukan groundbreaking dan nanti diharapkan proyek ini bisa diserah terimakan kepada end user di awal tahun 2024. Jadi periode konstruksinya memakan waktu kira-kira 3 tahun. 3 tahun untuk konstruksi dan termasuk penjualan. Jadi diharapkan pada saat kita handover itu penjualan sudah selesai. Kalaupun tersisa, paling nanti hanya tersisa mungkin 5-8% lah. Dan itu nanti bisa kita pikirkan apakah akan menjadi recurring income atau kita sewa-sewakan ataupun memang kita jual secara diskon. Nah, ini proyek sangat menarik buat Jasa Marga Related Business dan proyek pertama yang cukup besar di JMRB. Dan di sini sudah
mendapat persetujuan juga dari manajemen Jasa Marga untuk menjadi Jasa Marga Tower. Kami harapkan teman-teman Jasa Marga semua dapat mendukung penuh proyek ini, karena proyek ini sangat baik dan sangat menguntungkan bagi JMRB yang khususnya nanti juga akan terkonsolidasi kepada Jasa Marga sendiri. Diharapkan revenue kita di tahun 2024 itu bisa mencapai di atas 2,5 triliun untuk Jasa Marga Tower ini. Nah, tadi di sini kita bisa lihat area pengembangan yang dilakukan itu kira-kira menjadi hal seperti ini. Oh, masuk sini. Oke. Next aja, ini udah selesai tadi. Nah, jadi TBS itu, Jasa Marga Tower, sekarang kita sudah mulai konsep desain. Kita menggunakan jasa konsultan dari Singapura, yaitu Broadway Mylan. Broadway Mylan ini mempunyai suatu konsep. Pertama itu yang dia sebut creating a unique destination. Jadi Jasa Marga Tower di sini dengan luas lahan yang 1,8 hektar, cukup besar untuk di kawasan TBC Matupang. Jadi kita akan menciptakan suatu destinasi kuliner yang open space, terbuka. Jadi di sini sangat menarik dan akan menjadi destinasi di kawasan selatan kita. Dibanding dengan Cilandak Town Square, tempat ini akan jauh lebih menarik dibanding yang sudah ada. Dan untuk di sepanjang TBC Matupang ini tidak ada lahan ataupun tempat hangout yang luas seperti yang kita miliki saat ini. Desain approach lainnya yaitu adalah blurring the boundary between live, work, and lifestyle. Jadi karena di sini kita ada apartemen, kita ada office, dan kita ada mall, jadi gimana caranya si konsultan memblend, mencampur semua desain ini seolah-olah jadi tadi disebut blurring the boundary. Jadi nggak ada batas tuh antara office, antara apartemen, semuanya menjadi satu kesatuan yang sangat baik, compact, dan nyaman. Gitu. Nah, ini suatu challenge juga buat konsultan dan tim JMRB untuk mendesain tempat ini menjadi sedemikian menarik. Dan desain approach lainnya yaitu karena sekarang kita nih punya masa wabah COVID nih, dan ini menjadi perhatian penting kita juga. Gimana cara kita mendesain lifestyle itu atau yang kita sebut retail menjadi tempat yang menjadi ramah juga buat orang-orang datang. Jadi kita akan lebih banyak membawa ke nature, open space, nanti akan kita penuhi dengan tanaman-tanaman dan lain-lain. Jadi dia menjadi suatu tempat yang nyaman dan orang nggak usah khawatir terkontaminasi dari COVID gitu, karena kita akan lebih banyak open space nantinya. Nah, itulah desain approach yang kita lakukan untuk Jasa Marga Tower yang terletak di TBC Matupang, yang kita harapkan kembali lagi kita bisa groundbreaking nanti di sebelum puasa tahun depan, dan diharapkan di tahun 2024 kita bisa sudah deliver produk ini kepada end user, termasuk kepada Jasa Marga untuk menempatkan sebagai head office-nya di sana. Nah, yang nggak kalah menarik, proyek kedua yang akan kami eksekusi juga di waktu yang sama, tahun depan, yaitu adalah TOD Taman Mini. Seperti yang kita lihat, kalau kita lihat ke seberang jalan saat ini, dari kantor pusat itu sudah ada tuh stasiun LRT, sudah berdiri. Tapi kalau teman-teman semua lihat, stasiun LRT ini pada saat dia turun, itu sekarang belum ada hub-nya, belum ada terminalnya. Jadi dia langsung turun ke jalan. Bahkan tangganya pun belum mereka siapkan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Berhubung di sebelah stasiun LRT ini terdapat lahan kita, kalau kita lihat di presentasi, yang notasi merah itu adalah LRT station. Sementara kita punya lahan yang kita tulis site yang warna abu-abu. Saat ini yang kita kenal dengan workshop. Jadi ada kantor SKJM, kantor awalnya JMRB pun yang kita sebut Jasa Marga Property berkantor awalnya di sana. Lokasinya tepat di depan Tamini Square dan Taman Anggrek.
luas lahan ini cukup besar, ya bisa sebenarnya itu lahannya lebih dari 1,8 hektar juga. Nah, tapi yang bisa kita develop sekitar 1,8 hektar. Nah, ini tempat akan sangat menarik. Kenapa? Karena otomatis begitu LRT dia beroperasi, kita bisa tahu tuh sekalinya datang kereta LRT itu trafiknya sangat tinggi. Jadi satu hari itu sudah diperkirakan yang akan turun naik di atas stasiun LRT di Taman Mini ini bisa di atas 10.000 orang. Dari pagi hingga jam 10 malam. Artinya apa? Artinya trafiknya begitu tinggi, sudah tercipta dengan sendirinya. Otomatis kalau kita di situ siapkan semacam hub yang terdiri dari nanti ada retailnya, ada co-working, kita juga bangun hotel di situ, otomatis begitu dengan traffic yang tinggi demikian, kita nggak terlalu khawatir untuk supaya tempat kita itu menjadi ramai. Nah, di sini akan kita kembangkan juga transportation hub yang seperti disampaikan Pak Cahyo. Jadi di sini ada perpindahan moda transportasi dari Transjakarta kepada LRT, atau dari LRT turun orang-orang menggunakan transportasi Transjakarta ataupun Gojek ataupun macam-macam GrabCar dan lain-lain. Dan di sini menjadi tempat perpindahan moda transportasi yang sangat ramai nantinya. Nah, kalau kita lihat time frame-nya sama. Di sini kita membagi menjadi 2 tahapan pembangunan LRT. Kenapa? Karena tahapan pertama itu LRT akan beroperasi di Juni 2022. Otomatis tahap pertama kita akan operasikan di tahun 2022 di bulan Juni untuk retailnya. Nah, untuk hotel dan klinik dan lain-lain akan kita selesaikan nanti di akhir tahun 2022. Jadi proyek TOD Taman Mini ini juga menjadi proyek mercusuarnya JMRB yang diharapkan bisa kita nikmati bersama hasilnya nanti sebelum tahun 2023. Dan kami juga JMRB sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman JM semua untuk bisa mensukseskan proyek-proyek TOD Taman Mini ini dan juga tadi Jasa Marga Tower. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi, tanya jawab mengenai TCD ataupun mengenai properti dan lain-lain. Semoga apa yang kami sampaikan mendapat dukungan semua dari teman-teman Jasa Marga, sehingga Jasa Marga Related Business dapat berkembang dengan pesat dan diharapkan tahun depan seperti yang dibilang oleh Pak Cahyo, kita bisa go public di tahun 2021 nanti. Demikian yang saya sampaikan, silakan kembali kepada moderator untuk dapat melanjutkan diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo dan Pak DT atas paparannya. Mungkin next time kita bisa bahas lagi ya Pak Cahyo, Pak Dian Takdir. Mungkin kita bisa ngebahas untuk bisnis-bisnis Jasa Marga Related Business yang lain. Demikian acara JM Talk pada sore hari ini. Kami akhiri acara JM Talk kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara JM Talk ini terdapat beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dan salam sehat semuanya.